Bek timnas Indonesia Elkan Bagot akhirnya resmi dipinjamkan Ipswich Town ke klub divisi 3 Liga Inggris Blackpool FC. Bagot dipinjam semusim penuh mulai musim 2024-2025. Lalu bagaimana komentar Bagot soal peminjaman dirinya? Peminjaman ini ternyata disambut antusias oleh Elkan Bagot. Sungguh perasaan yang luar biasa akhirnya berada di sini, dan saya bersemangat untuk memainkan peran saya dalam musim yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bersama bagi klub, ujar Bagot di situs resmi Blackpool FC. Saya telah melakukan percakapan yang baik dengan pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Cara tim bermain, grup yang sudah ada, semuanya sangat positif. Saya kenal sejumlah pemain yang juga ada di sini dan mereka semua menyampaikan hal-hal baik. Saya menantikan musim mendatang dan tidak sabar untuk memulainya, imbu Bagot. Dengan gabungnya Elkan Bagot ke Blackpool berarti memastikan kalau dirinya belum bisa berlaga di Premier League musim depan. Padahal Ipswich Town berhasil promosi ke Premier League 2024-2025. Mengutip dari Transfermarkt, ternyata ada dua klub Liga 1 Turki yang kepincut dengan gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Kedua klub itu yaitu Besiktas dan Sivasspor. Masih menurut sumber yang sama, probabilitas Haye gabung Besiktas mencapai 77%, sedangkan untuk gabung Sivasspor peluangnya 66%. Status Tom Haye sendiri saat ini tanpa klub usai kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang lalu. Sebelumnya muncul spekulasi dan rumor kalau Tom Haye akan gabung dengan AZ Alkmaar. Hal itu karena Haye tampak ikut berlatih dengan klub tersebut, tapi ternyata di sana ia hanya ikut berlatih saja. Haye diperbolehkan karena berstatus pemain jebolan AZ Alkmaar. Tom Haye sendiri berharap segera mendapatkan klub baru di Eropa, sebab liga-liga Eropa akan segera dimulai pada akhir pekan nanti. Kalau seandainya Haye gabung dengan Besiktas, dijamin tidak merugi, sebab klub yang finish di urutan ke-6 klasmen pada musim lalu punya kualitas menjadi juara. Pada musim ini, Besiktas berpeluang tampil di Liga Europa 2024-2025. Untuk tampil di fase grup, Besiktas wajib memenangkan babak playoff melawan tim pemenang babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2024-2025. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oranmangun mengaku kalau dirinya punya dua mimpi dalam karirnya sebagai pemain sepak bola. Ragnar yang sudah 3 kali bermain bersama timnas Indonesia, debutnya dapat dikatakan cukup manis karena ia mencetak gol ke gawang Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu yang lalu. Ia bersama dengan rekan-rekannya sukses membawa timnas Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar pun bertekad ingin memberikan yang terbaik buat pasukan Garuda. Piala Dunia, saya akan melakukan segalanya untuk pergi ke Piala Dunia pastinya. Jadi ini mimpi besar saya, Papa Ragnar dikutip dari wawancara di channel YouTube Cafe Feriday. Di samping mimpinya membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, pemain berusia 26 tahun ini juga berhasrat tampil di Liga Champions Eropa dan juga untuk bermain di Liga Champions di suatu hari nanti. Itu akan jadi mimpi besar, sambungnya. Untuk itu, agar mimpi-mimpinya direalisasikan, Ragnar pun harus berjuang keras.
Pelatih Sintayong dikabarkan akan merekrut mantan anak asuhnya yaitu Yom Kin Hun sebagai asisten pelatih di timnas Indonesia. Yom Kin Hun disebut-sebut akan menjadi pelatih khusus untuk para penyerang timnas Indonesia. Kabar bahwa Yom Kin Hun jadi asisten Sintayong pertama kali disebutkan oleh salah satu media Korea Selatan, Chosun Sport. Yom Kin Hun akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Sintayong sebagai seorang pelatih striker. Demikian tulis laporan media tersebut seperti dilansir pada hari Selasa. Kebenaran soal kabar perekrutan Yom Kin Hun sepertinya benar-benar nyata. Hal ini diperkuat dari pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, perekrutan bertujuan untuk memperkuat tim. Untuk memperkuat timnas Indonesia harus memperkuat tim medis pelatih. Kalau pelatih salah satu kelemahan kita ketika bermain beberapa waktu yang lalu lawan Irak, kita tidak bisa menciptakan gol, tapi kena 2 kali kebobolan, kata Erick Thohir di Jakarta. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas dari kiper dan striker dengan pelatih yang lebih baik? Pelatih kiper kita baik, sekarang Sintayong menambah pelatih striker. Perekrutan asisten pelatih khususnya lini depan dilakukan PSSI dalam rangka menyambut perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah timnas Indonesia di ronde ketiga tidaklah ringan, sebab tergabung di grup C yang notabene diisi tim-tim yang sudah berpengalaman tampil di Piala Dunia. Indonesia sendiri tergabung dengan timnas Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Lalu siapa sesungguhnya sosok Yom Kin Hun? Yom bukanlah sosok yang kaleng-kaleng. Ia merupakan mantan anak asuh Sintayong saat Sintayong melatih timnas Korea Selatan pada tahun 2017-2018. Yom aktif sebagai pemain. Ia salah satu pilihan Sintayong sebagai winger timnas Korea Selatan. Saat masih aktif bersama timnas Korea Selatan, Yom mencatatkan diri bermain sebanyak 57 caps dan mengoleksi 5 gol. Di Liga Korea Selatan, kiprahnya cukup mentereng. Tak salah bila Yom dapat gelar Raja Assist Kalik dengan total 110 assist. Saat ini usianya masih 41 tahun. Ia pernah tergabung dengan Jeonbuk Hyundai Motor tahun 2006 sampai 2007, Ulsan Hyundai 2007, 2009, dan Suwon Blue Wings 2010, 2023. Di Suwon Blue Wings, selain sebagai pemain, ia juga sempat menjadi pelatih. Namun pada akhir Mei lalu meletakkan jabatannya. Dengan bergabungnya Yom Kin Hun, kita tunggu hasil polesannya, terutama para striker timnas Indonesia yang selama ini mengalami kesulitan bikin gol. Semoga saja tangan dinginnya dengan kolaborasi Sintayong bisa membuat timnas Indonesia mampu berbicara dan bersaing pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.